Berita terbaru, SBY berobat ke luar negeri terindikasi kanker prostat. Kita lihat komentar-komentar dari netizen. Berita SBY berobat ke luar negeri di saat pandemi setidaknya menunjukkan dua hal. Itu adalah komentar dari Erwin Sneakers. 1. SBY kaya raya dan koneksi luas. 2. Tidak terdengar sama sekali SBY melakukan terapi di Indonesia. Artinya SBY tidak percaya dengan sistem kesehatan yang 10 tahun ada di bawah kekuasaan bayangan seorang seperti SBY yang mengetahui sistem kesehatan. Oke, sorry. Kita baca. John Andres Purba, amin. Dalam politik praktis yang Pancasialis, maka lawan pun harus didoakan jika dia sedang sakit, mengalami musibah, atau dalam duka cita yang ideal. Jadi di sini sangat banyak sekali komentar netizen, 720 komentar. Kita baca secara acak. Doa buat Pak SBY agar segera sehat kembali. Sebelum terlambat, tobat aja Pak BY, jujurlah. Semoga Bapak SBY diberikan kesembuhan, amin. Yang satu kanker prostat, yang satu lagi jantung, dan terlagi ring begitu, pasang ring begitu formula diusut KPK dengan menangis manggil si A. Semoga beliau sehat. Banyak sekali komentar-komentar yang tidak enak. Mengapa ya pergi berobat ke luar negeri sementara dulu menggaungkan ACI? Untuk dokter aja dia nggak percaya di dalam negeri, pantas negara ini di tangannya nggak ada kemajuan. Wow, luar biasa ya. Sementara kita memang tahu kualitas dokter Indonesia jika dibandingkan kualitas dokter luar negeri, baik itu dari sumber daya manusianya dan kecanggihan alat-alatnya itu memang jauh lebih lengkap di luar negeri ya. Pelayanannya apalagi kita tahu, bukan rahasia umum lagi kalau pelayanan di Indonesia itu ya sama-sama tahu lah ya. Semoga Tuhan mencabut cobaan yang diberikan. Cobaan, setiap orang pasti ada cobaan. Amin, semoga lekas sembuh. Semoga cepat sembuh. Berobat sekarang cek saldo ya di sana. Ya ampun, luar biasa pedasnya kata-kata netizen ya. Sementara penyakit itu adalah sesuatu yang sangat butuh dukungan doa. Jadi kita tidak perlu menghakimi, tidak perlu, karena penyakit itu belum tentu itu adalah hukuman dari Tuhan ya. Banyak penjahat-penjahat di sana sehat-sehat saja. Semoga cepat sembuh. Daripada mendoakan yang tidak baik, lebih baik mendoakan kesembuhan Bapak SBY, karena kebetulan saya bukan pendukung sejak dulu ya. Saya bukan pendukung dan bukan pembenci. Jadi kita netral saja. Apa yang bagus kita dukung, apa yang tidak bagus kita dukung. Kita tidak dukung.
Nah, lagi banyak sekali komentar-komentar netizen, makanya jangan suka nyinyir, Tuhan tidak suka. Nah, disuruh diam udah sekarang, ya ampun, astagfirullah. Kita lihat ya, luar biasa. Apa layak kita sebagai manusia berkomentar seperti ini kepada orang sakit? Jadi kita ambil kesimpulan, orang yang mempunyai komentar, yang berkomentar seperti ini adalah orang yang tidak punya hati nurani. Almarhum kita baca komentar dari Mindo Simanjuntak. Almarhum ayah saya pernah prostat, tapi bukan kanker, cukup dioperasi, dirungkit, umum sembuh. Ya, beda ya, kanker dengan gangguan prostat itu sangat beda. Kalau kanker itu sudah bisa lebih berbahaya, ya, menyerang sel-sel tubuh, sel-sel saraf, ya. Jadi beda. Memang kalau sudah kanker itu adalah penyakit yang paling ditakuti. Kita baca lagi. Saran pakai prostatis saja Pak, uang ke luar negeri kembalikan ke rakyat, Tuhan berkati pasti sembuh. Luar biasa. Amin, saya perhatiin semoga cepat sembuh. Benar-benar jadi pergumulan yang dahsyat Om Babo. Harus mendoakan yang terbaik buat beliau. Tapi kurasa itu suatu kebahagiaan bisa mendoakan beliau. Semoga beliau diberi kesembuhan oleh Yang Kuasa. Amin. Jadi siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun kehidupannya, jadi kita tidak boleh mendoakan yang tidak baik, ya. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman hidup, ya. Itu adalah urusan beliau kepada Tuhan, dan urusan kita sebagai manusia adalah saling mengasihi sesama manusia, mendoakan dan berlaku yang baik. Kekeyen baper makanya tersumbat. Luar biasa komentar-komentar netizen. Saran aja, kalau mau cepat sembuh pulang ke Pacitan, istirahat, tidak usah urus duniawi lagi. Wah, coba pikirkan komentar Sarjono Sagra ini. Bagaimana kalau orang tua kita yang sedang sakit, ya, apakah kita mau berkomentar seperti ini? Dan apabila kita dalam posisi Pak SBY, kita sakit, ada yang berkomentar seperti ini, apakah kita tidak down? Sementara ya, luar biasa, sampai tidak sanggup lagi saya berkata-kata. Saya bukan pembenci SBY, walau saya suka mengkritik kebijakannya ketika beliau menjabat sebagai Presiden RI. Walau demikian, saya tetap mendoakan Pak SBY dan keluarganya, semoga Tuhan memberikan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya dan ketabahan kesabaran bagi keluarganya. Amin. Inilah doa yang sangat kita harapkan, ya. Inilah doa yang sangat kita harapkan. Walaupun kita pembenci, walaupun kita pendukung, tetapi jikalau seseorang itu sakit, apalagi sakit kanker, kita harus memberikan doa, memberikan harapan, ya. Apa tidak ada RS di Indonesia yang bisa? Itu Pardatamnya kita baca komentar balasan dari Ade. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Jadi sebagai pengalaman, ya, saya bercerita, memang pelayanan di luar negeri itu rumah sakitnya sangat berbeda jauh dengan Indonesia, ya. Dari segi yang seperti saya katakan tadi, dari segi
SDM, sumber daya manusia, keramatamahaannya, ya, keramatamahaannya, lalu alat-alat teknologinya, semuanya memang kita masih tidak kita pungkiri, kita masih kalah jauh ya. Jadi semoga dengan ini selanjutnya dunia kesehatan di Indonesia bisa mendekati, ya, tidak perlu kita minta mengalahkan, ya, mendekati luar negeri atau seimbang, ya, supaya orang-orang Indonesia yang punya uang tidak perlu berobat ke luar negeri, ya. Kalau kita pikir secara logika manusia, untuk kalau memang ada di Indonesia ini rumah sakit yang menyamai dari pelayanan di luar, ya, mustahil ada orang yang pergi ke luar negeri. Belum lagi biaya ini, apalagi dalam kondisi sakit. Dalam perjalanan saja mereka sudah lemas, mengurus ini mengurus itu, lelah, bukan untuk bersenang-senang, ya. Jadi pikiran kita harus luas, wawasan kita harus luas. Jangan sembarangan berbicara begitu. Jikalau ada rumah sakit yang setara dengan rumah sakit di luar negeri, mustahil ada orang yang mau berobat ke luar negeri dalam kondisi sakit atau sekarat, ya. Mustahil. Lain hal ada tujuan lain, ya. Kalau sudah sakit kanker, waduh, itu memang kondisi dia itu penyakit itu menyerang tubuh. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Bapak SBY. Semoga Bapak SBY cepat sembuh. Terima kasih.